Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, alhamdulillah kita telah sama-sama untuk menyaksikan tadi pidato Anies Baswedan meluruskan jalan menghadirkan keadilan, serta telah dilaksanakan pula deklarasi amanat Indonesia terkait dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan alhamdulillah semua berlangsung dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin Pak Anies Baswedan untuk menyampaikan beberapa hal, kemudian nanti kita akan dialog. Silakan. Terima kasih Bang. Saya rasa dari sisi saya semua sudah disampaikan tadi. Silakan ada pertanyaan kalau terkait dengan substansi. Saya rasa tadi yang sudah diucapkan ada rekamannya, bisa silakan. Baik, silakan ada yang mau, kita tiga dulu. Satu dari media, ya. Bisnis Indonesia, narasi, terus dari mana? Oke, silakan langsung. Pak, saya ada dua aja. Pertama mungkin untuk mempertegas substansi saja. Saya dari Bisnis Indonesia. Tadi Bapak sempat mengkritisi kebijakan subsidi kendaraan listrik, terutama mobil pribadi. Berarti apakah kalau misalkan nanti Bapak menjadi presiden, peraturan Bapak akan dicabut? Yang kedua, pertanyaan saya mungkin tidak tanggapannya saja Pak. Kemarin setelah Presiden Jokowi mengatakan secara halus bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri, apa tanggapan dari Pak Anies? Terima kasih. Silakan yang kedua. Saya Abdul Narasi mau tanya, kira-kira prediksi Mas Anies seberapa panas sih pilpres tadi, kontestasi 2024 tadi, seberapa panas? Seberapa panas? Oke, yang terakhir. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait elektabilitas Mas Anies dari 10 lembaga survei, Mas Anies 9 di urutan ketiga dan hanya 1 di urutan kedua di SMRC. Apa tanggapannya gimana terkait 10 lembaga survei yang mayoritas di nomor urut 3? Yang kedua terkait pertemuan Pak SP dengan Pak Luhut kan menyarankan untuk memberi nama bakal cawapres. Apakah sudah ada komunikasi dengan Bang SP, Pak Anies? Terima kasih. Baik, Pertama terkait dengan dari subsidi. Jadi yang perlu kita dorong adalah peningkatan kendaraan umum dan angkutan logistik yang berbasis listrik. Ini harus kita dorong, dan itu juga dikerjakan Jakarta. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan persoalan seperti kota-kota Jakarta dan nanti kota-kota lain di Indonesia akan ketemu masalah seperti Jakarta, yaitu jumlah kendaraan yang jauh lebih banyak dibandingkan panjang jalan. Ketika sebuah rumah tangga menambah kendaraan listrik, hampir pasti dia tidak menukar kendaraan BBM-nya, tapi dia menjadi kendaraan tambahan. Konsekuensinya, maka dia menambah jumlah kendaraan di dalam traffic di sebuah kota. Tapi ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan umumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu adalah memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan kendaraan umumnya bebas emisi. Itulah sebabnya mengapa ke depan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik dan juga logistik. Jadi kita ingin, alhamdulillah, pembangunan jalan-jalan tol berjalan baik di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Kita sangat apresiasi, dan kita ingin jalan-jalan tol ini dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis listrik, bukan malah kendaraan pribadi. Dan ini yang harus didorong ke depan. Ya, satu. Kemudian terkait dengan panas, dingin, sedang, hangat, panasnya kurang, panasnya, saya rasa santai-santai aja. Dan kalau kita lihat ke depan, rasanya makin hari makin dewasa. Jadi mudah-mudahan hangat-hangat, sangat suhu badan, itu kira-kira. Soal survei. Saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya
Bahkan seminggu sebelum pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi pilpres nanti. Insya Allah. Baik, yang terakhir masih ada Yang tadi satu lagi. belum dijawab Mas. Yang mana? Oh, soal wakil? Iya. Tidak, Oh, iya. tidak ada. Gini, kalau dengan beliau, kalau itu urgen dan penting, pasti langsung disampaikan. Kalau tidak langsung disampaikan, berarti tidak urgen dan tidak penting. Jawab soal tanggapan dari Pak Jokowi bilang Nasdem sudah ada koalisi sendiri dan itu, dan sekarang sudah semakin banyak isu bahwa kayaknya apakah Nasdem sekarang sudah berada di luar pemerintahan atau belum, bagaimana tanggapan Pak Anies? Saya fokus pada 24 ke depan. Jadi fokus kami adalah menyiapkan untuk menawarkan kepada rakyat Indonesia sebuah jalan baru yang disebut sebagai, kita menyebutnya jalan, meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Itu menjadi fokus kita dan kita akan fokus ke situ. Karenanya tadi saya berkali-kali beberapa hari saya sampaikan, rakyat ini menonton berita-berita, menyaksikan para pimpinan kita berdiskusi sana sini, dan kami di koalisi ini, koalisi perubahan untuk persatuan, sudah bicara tentang apa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini berhadapan dengan soal kemiskinan, bicara tentang biaya hidup yang tinggi, lapangan kerjaan yang terbatas. Ini hal yang harus jadi fokus kita, dan itu yang akan jadi fokus kita terus. Jadi saya tidak berminat untuk ikut di dalam percakapan itu, walaupun clickbait-nya memang cukup baik gitu. Barangkali menarik sebagai berita, tapi bagi rakyat, rakyat sedang menginginkan apa solusinya untuk masalah yang mereka hadapi. Baik, dari Kumparan, saya kira ini yang terakhir ya. Dari mana? Suara.com. Oke, Kumparan, silakan Kumparan. Satu, kita dari Kumparan tadi terkait Pak Anies tadi kan sebut dalam pidatonya ada program tidak dilanjut, apakah itu IKN Pak Anies? Terus yang kedua terkait 5 cawapres itu, dan ini bagaimana Pak Anies melanjutkan? Teman lima. Enggak, maksudnya nama-namanya. Oh, Suara.com, silakan. Anies kan sering dalam berbagai kesempatan selalu bilang soal menunjukkan Pancasila di Jakarta. Cuman belakangan ini ada anggapan juga kalau rekan jejaknya Pak Anies lewat warisan Anies di Jakarta ini pengen dihilangkan tuh. Pak Anies tidak dapat itu juga. Terus yang kedua, Pak Anies juga tetap dianggap main aman untuk sekarang ini, karena tidak secara total mungkin pemerintahan sekarang, tapi berjalan dan tidak dan ini sosial lain. ya. Pertama tadi soal program lanjutan. Nanti detailnya pada saatnya kita akan tunjukkan apa-apa saja. Pada saat ini saya ingin sampaikan bahwa visi kita adalah sebuah negara yang semakmuran, di mana kesempatan setara, potensi untuk meraih kesejahteraan setara, dari mulai akses pada pendidikan berkualitas sampai pada kesempatan kerja. Ini yang kita dorong. Dan teman-teman menyaksikan banyak orang tua yang mengirimkan anaknya sejak SMP jauh dari kampung halaman, dikirim ke kota-kota yang dianggap memiliki sekolah-sekolah yang baik. Kenapa? Karena mereka menginginkan masa depan anaknya dapat perguruan tinggi yang baik. Kenapa itu terjadi? Karena akses pada pendidikan berkualitas yang tersentralisasi. Disinilah kenapa pentingnya kita mulai dengan bicara kesetaraan dari mulai akses pendidikan. Terasa kita semua selama kita sekolah merasakan banyak dikirim jauh. Kenapa? Karena di sana tidak muncul fasilitas pendidikan yang setara. Ini yang ingin kita hadirkan sampai pada lapangan pekerjaan. Sekarang itu item besarnya, nanti kita akan bicarakan detail. Kemudian Limbol 5 nama kalau baru 3 hari belum ada perubahan sih, jawabannya masih sama dengan hari Jumat kemarin maksudnya gitu. Baru 3 hari Udah mengerucut. belum, masih sama baru 3 hari. Terus rekam jejak, saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini, dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Syahrin tadi, bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami
tawarkan. Jadi kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta hari ini adalah kewenangan yang hari ini ada di tangan orang yang dilantik oleh Presiden. Biarkan itu menjalankan kewenangannya dengan sesuai dengan apa yang dimiliki. Tapi saya yakin bahwa rakyat, masyarakat akan bisa menilai. Kemudian kami fokus pada gagasan memang, kami fokus pada rekam jejak, pada karya. Karena itu saya sampaikan kita tidak fokus kepada urusan-urusan yang mungkin sekarang ini nampak menarik sebagai percakapan. Tapi rakyat membutuhkan solusi, bukan hanya ramainya percakapan. Tidak?